Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian halaman 53 ada sepantasnya bagi Abdul Muhsi. Muhsi itu ngaran Allah Ta'ala yang artinya semalam, artinya Allah yang maha menghitung, Allah yang maha menghinggakan. Nah, kita ini jadi Abdul Muhsi, jadi hamba Allah yang menghitung. Nah, apa ada kita juga menjadikan ilmu agama dan akalnya, ilmu agama dan akalnya akan mengukur akan dirinya terhadap hak kepada Tuhannya dan hak hamba yang lainnya, supaya timbul taksir itu kurang, dan malu dan tawadhu kepada Allah Ta'ala dan hambanya Allah Ta'ala. Nah, di dalam kitab Syarah Asmaul Husna itu ada kata-kata sama ini. Wa min adabiman alima annahu ta'ala al-muhsi. Di antara adab-adab orang yang meyakini Allah Ta'ala itu al-muhsi. Allah Ta'ala itu mengetahui, Allah Ta'ala itu menghitung. Nah, apa adabnya? Ayyataqallafa adda alaihi ladaihi. Inya berusaha menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah di kayakinya. Dihitung. Wa in alima annahu la yuhsiha, sekalipun inya sadar, inya kadakawa menghitung nikmat Allah, cuma usahakan dihitung. Sekalipun kita kadakawa menghitung nikmat Allah, kan Tuhan berucap sudah, ujar Allah Ta'ala kama qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau kada mampu menghitungnya. Cuma ujar ulama, tetap usaha akan menghitung, tetap usaha menghitung. Mudah kita setiap malam atau setiap pagi, mudah kita mengingat-ingat nikmat Allah ke kita. Kalau dihitung gitu, sekalipun kita kada kalau menghinggakan. Karena yang kalau menghinggakan itu kan Allah al-Muhsi. Sedangkan kita kan Abdul Muhsi aja, hamba Allah yang menghitung. Nggih. Cuma kita belajar ya menghitung juga. Cuma hitung seapa kemampuan kita. Nah, jadi ayyataqallafa adda alaihi ladaihi wa in alima annahu la yuhsina. Oleh karena itu ada ngaran satu kitab, itu bagus banget kitabnya itu, nama kitabnya Lataiful Minan, karangan Abdul Wahab Asy-Syahrani. Sidir menghitung akan nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat Allah 1, 2, 3, 4 nikmat nama kita nih. Kan artinya kita jadi Abdul Muhsi. Nah, berarti Abdul Wahab Asy-Syahrani menyusun kitab Lataiful Minan wal Akhlaq fi wujubi tahaddus bi nikmatillah alal itlaq. Ngaran kitabnya itu isinya menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah ke kita. Nikmat-nikmat Allah. Sekalipun kita kada kawa menghinggakan, cuma tetap kita itu disuruh menghitung. Sama ini. Kita ini sebenarnya dipandang nikmat. Cuma pertanyaan satu, mengapa galau? Kan?
Kita ini mulai ujung rambut ke ujung betis, zohiran wal batinan dia guru beres, ya kan? Ya kalau mulai ujung rambut nih sampai ke ujung betis, zohiran, batinan pula, kan di mata lagi seikungan kan? Saberadaan adalah nikmat. Pertanyaan satu, mengapa ada orang bunuh diri? Mengapa ada orang usang? Mengapa ada orang menyenyarik? Nah berarti kita belum mengamalkan adab seorang Abdul Muhsin, hamba Allah yang menghitung. Nah, jadi mulai malam ini mudah-mudahan kita belajar tafakur, kita gunakan akal kita, mudah-mudahan kita belajar mengingat-ingat nikmat Allah supaya jangan usang, jangan sakit hati, supaya jangan putus asa, supaya jangan menyenyarik. Jangan. Kamu banyak nikmat Tuhan di kita. Kita belajar membalik sama ini. Kita terkadang sama ini. Kita ini orang awam lah. Kita ini orang awam. Kita ulangan ya. Kita ulangan. Di ulangan itu ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan. Nah, ternyata kita ada dapat 100. Salahnya salah 1. 13 salah. Kita anggaplah satu soal nilainya 10. Berarti punya salah 1 berarti 90. Kita jujur, yang kita ingat itu yang jujur 9 atau yang sebutin salah? Kebanyakannya orang pasti mah ingat salah. Kayaknya itu yang berkesan bagi nafsu. Ayo Bang, kita belajar membeli. Kita ini banyak nikmat Allah ke kita. Lalu ada satu masalah, ada satu bala, ya kan? Ada sesuatu karahah, ada satu musibah, ada sesuatu yang kadang menyenangkan hati. Lalu maulah kita berpikiran, kadang nyaman. Nunggu untuk banyaknya nang datang nikmat ke kita. Mengapa kadang itu yang dipikirkan? Yang dipikirkan kan sebuting nang maulah sakit hati ini. Nang dipikirkan nang sebuting nang maulah galau, maulah pusang, maulah menyaring, maulah nang anak begentung di pohon lombok, menimba di sumur karet. Umpama jontak. Mengapa kadang ingat nikmat Tuhan banyak benar? 9 bujur 1 ya salah, nang diingat nang 1 gitu kan. Itu karakter kita kan. Itu contoh orang kada belajar. Kita malam ini belajar jadi hamba Allah Al-Muhsin, Abdul Muhsin. Yuk kita paling yuk kita paling yuk. Kayak apa cara memaling? Belajar mengingat nikmat nang banyak. Kada usah nang diingat bala nang sebutin. Ya kan? Kita kan belajar Quran nih. Kita baca tuh surahnya tuh apa? Surah Asy-Syadar. Surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Mudahan hati kita lapang. Ya kan? Alam Nashrah Laka Sadrak. Alam Nashrah Laka Sadrak. Apakah ada kami wahai Muhammad membuka akan dada engkau? Kami yang membukakan dada engkau. Kami yang melapangkan. Kayak apa caranya supaya hati ini lapang ya? Quran melajari kita di dalam surah itu apa ayatnya? Fa'in nama al-usri yusra, maka bahwasanya beserta kesusahan ada kemudahan. Itu kan sambungannya innama al-usri yusra, itu kan bahwasanya beserta kesusahan ada kemudahan. Kita belajar tafsir, kita belajar ilmu balaghah, ilmu alat.
Apabila nakirah berulang-ulang nakirah, maka nakirah satu berbeda dengan nakirah yang kedua. Apabila ma'rifah terulang-ulang, alif lam alif lam itu adalah alif lam di ahli dzikri. Berarti yang lapas kedua yaitu adalah lapas yang pertama. Fa'in nama al usri yusra, kemudian innama al usri yusra pula. Berarti dalil menunjukkan sakit itu sekali, nyaman itu dua kali. Berarti al-us baina yusraini, ya kan? Susah itu dikapit antara dua nyaman. Nyaman, sakit, nyaman. Ini jangan salah paham. Paham betul kan? Jadi untungnya hidup ini banyak nyaman supaya kita bersyukur, supaya hati lapang, alam nasrah laka sadrak, belajar itihi dua, jangan mengitihi satu. Munya seumur hidup mengitihi nang bala, mengitihi musibah, mengitihi masalah hidup, seumur hidup pada bersyukur. Paham? Seumur hidup penyarikan, seumur hidup galau, seumur hidup. Yuk malam ini kita belajar, bidak akan pang, belajar lawan kada belajar. Waktu kada belajar kita ini terfokus, karena nafsu itu memang kada senang kan. Sesuatu nang itu tidak. Kakanak-kanak ya Allah tekapit lawang, sakitlah nangis. Jadi ujar kuitan di sini sabar tuh, sabar. Masih banyak lagi nang baik. Untung kada tak kapit saya kongan awak. Ujung jari itu kapit. Orang behar itu malah jadi nang apa geran mengingat nikmat nang banyak. Cuma kakanak tuh inya apa aja orang behar itulah anu panas setahun hujan. Panas setahun, hujan sehari. Ya Allah, panas setahun, hujan sehari. Ya Allah, bebinian nang berumah tangga atau lalakian nang berumah tangga. Ya Allah, bini itu banyak baik lawan kita. Mana pasangan baju kita hari-hari. Ya Allah, memasak-masakan, menyapuakan rumah, ya Allah, gitu memandiri anak saurang, menggaduh anak saurang. Lalu ada bini itu nyaring pandir, apalagi bisa nyaring dahulu. Ya Allah, ini untungnya desa banyak. Nyebut pandir memang datang dari perasaan inya, bukan dari akal inya. Ulun memadahi diri ulun dan orang naman dengan aduh saya bini kita talak 3. Banyak baiknya bini tuh, hari itu aja. Apakah sepeningnya naik datang bulan kan bini atau belum tukar mie ayam bakso kah? Belum tukar karudung kah? Apakah timbul nemu ya kan? Banyak baiknya. Ayo pang belajar kita balik kita ini mengaji belajar mengingat nikmat Tuhan, belajar mengingat nikmat bini dintu juga beginian laki ya kok memberi nafkah hari-hari, memberi nafkah rumah, ya kalau pakaian, makanan, kasih sayang, perhatian. Apakah hari itulah kita karena apa? Laki uyuh begawi kan, lalu laki aku kada usah dia berdua. Senyum-senyum aja lawan laki. Kalau gontang kita ini terkadang ya Allah terkadang panas setahun, hujan sehari.
Musibahnya satu ya, nikmatnya 1000. Ternyata satu menyalurkan 1000. Jangan. Kada cerdas. Kada mengaji mamrebo. Kada mengaji. Gitu. Jadi sekali lagi ulun ulang, belajar mengingat nikmat-nikmat Allah, ya kan, supaya kita kawa belajar melupakan bala musibah dari Allah. Ingat nang 2, lupa akan nang 1. Banyak nikmatnya pada sakitnya. Mudahan hidup selalu bersyukur, mudahan hidup selalu gembira. Sama itu untungnya. Nah itu tetap. Ya namanya kita pelata ipul minam tak. Pelata ipul minam. Jadi kita perlu juga keuntungan anu ahsayuh si ihsaan. Artinya kita mengukur tuh menghitung. Ya Allah, kebaikan bini, kebaikan laki, kebaikan Allah ke kita, kebaikan guru ke kita, kebaikan kuitan ke kita. Supaya apa? Supaya kita jangan kufur nikmat. Paham ya Allah? Supaya kita bersyukur. Seandainya ada masalah kita senyum, kita rindu. Masih ingat ke semalam yang memakan apa ya? Hah? Biruka. Ya Allah, biruka. Patuanan gering disuruh oleh patuanan budak. Anu datang akan biruka beramena anak pencok Buyah Wadi anu Danau Banggang. Umpama jantan. Nah, dia sekalinya pahitnya luar biasa. Pada di kia wae budak sini duduk. Habis akan sepiringan. Rakut. Tak juga ya pemulaan. Pahit kan? Pemulaan. Ibadah berpikir sampai semua ubat senyum. Rakut. Habis sepiringan. Nampak itu habis. Jadi ujar Tuhan mengapa? Kamu mana tahannya? Gitu. Ulun ridho Tuhan naik. Ulun hari-hari makan lawan pian. Ulun tinggal di rumah pian. Ulun dibajui pian. Hari ini makan pahit. Ada tahanlah ulun. Mudahan kita tahu memandang nikmat di dalam musibah. Amin ya Allah. Lagi bini sana. Ada beruntungnya orang tua mengajari ulun supaya berumah tangga tuh kuat jujur. Jadi dia sidin aku guru anurai mun bekalahi sakit hati bekalahi. Cuma guru anurai ulun buka foto kawin. Nah jadi foto kawin itu bagus juga basic. Jadi ada foto kawin lah buka gitu kan. Sambil gerebakan dengan mata. Itu suapan. Paham bukan? Paham? Ingat yang manis-manisnya aja, jangan ingat pahit. Ingat yang nikmat-nikmatnya aja, jangan yang ingat beli, jangan. Ingat yang yusranya aja, jangan ingat yang usranya, jangan. Tidak. Apalagi dasar banyak yang nyamannya pada nam. Jadi ulang-ulanglah orang yang ada sekolah, orang yang ada belajar, orang yang ada ma'rifah kepada Allah. Allah itu al-muhsin. Inya itu pasti pemusangan, penyarikan, putus asa, ada penyabar, galau, gelisah. Nah apa geram? Inya itu nang dipandang bala nang 2-3 kada ingat nang ratusan nang ribuan nikmat dikayainya tuh kada ingat. Ayo bang, kita mulai malam ini kita belajar kita belajar ma'rifah yo. Kita belajar kenal Allah yo. Belajar nang kaya apa? Anu belajar nang menghitung nikmat-nikmat Allah. Nah kayak si budak tadi, lalu kayaknya diberi nampaknya. Mudahan kawa sabar, mudahan kawa ridho, mudahan kawa syukur, mudahan ikhlas. Mengapa gerak banyak nyamannya, banyak nikmatnya. Mudahan ditolongi isampusakom, membadai diri juga nih. Ya kalau, nah itu izu ampusakom.
nasihati kalian akan diri kalian. Mudah kita kawat mengamalkan didengar. Jadi adab sepantasnya Abdul Muhsin menjadikan ilmu agama yang kita dengar malam ini, dan akal kita dikasih akal membimbing kita, menjaga kita, mengikat kita daripada gawe yang kada bagus. Akal juga akan mengukur, mengukur itu berisi lagi menghitung. Ya, kalimat ahsa yosi ihsan itu dari mengukur, menghinggakan. Apa yang diukur akan dirinya terhadap hak kepada Tuhannya, karena Tuhan banyak nikmat ke kita. Nah, apa balasan kita kasih dia? Syukur kita di mana? Dan hak hamba yang lainnya, hamba lainnya tuh kayak bini, kayak laki, kayak abah, kayak mama, kayak guru, ya Allah, ya Allah. Nah itu tak, nah orang baik orang kita tak, supaya timbul taksir itu rasa kurang. Kita dikurang melaksanakan hak Allah, kurang kita melaksanakan lawan bini, lawan anak, itu tak. Punya rasa kurang, timbul malu lawan Allah, malu lawan anak bini, dan malu dan tawadu kepada Allah dan hamba-Nya Allah. Nah, mudah-mudahan kita diberi akhlak yang khair. Amin ya Allah. Amin. Kita tuh untuk menyatakan tak. Jadi sekali lagi ingatkan yang bagus-bagusnya aja. Kadang saya ingat yang pahit-pahitnya. Karena kan bakal banyak yang manisnya ada versi pahitnya. Berkata ulama, as-salihu man adda huquqallah wa huquqa ibadah. Artinya orang yang saleh ialah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya Allah. Jadi kebaikan, amal saleh, khair, al-bir, amalun saleh. Ketiganya muradik. Al-khair kebaikan, al-bir kebaikan, amalun saleh amal yang bagus itu pun kebaikan. Jadi amal saleh, kebaikan, kebaktian itu sebenarnya bukan diarti sempit, ya kan? Kebaikan itu diarti luas. Oleh karena itu kayak arti luas, arti baik itu adalah baik dengan Allah, baik dengan hamba-Nya Allah. Berarti punya kita padat dua, kita potong dua, kita pisah nih, nang dua ini itu kita ada baik, kita ada baik. Lawan Tuhan bagus mama, orangnya penyembahyang, orangnya penguasa, cuma untung ya orang. Itu kan ada orang saleh, ya kan? Durhaka lawan kuitan, sekalipun penyembahyang, apa ridallah bi rida, walidain syukurullah bi syukur walidain. Allah menggantungkan ridanya Allah di dalam ridanya kuitan. Jadi ridha Allah muqayyadun ala ridal abawain. Ridha Allah itu muqayyad, digantungkan Allah kepada ridha kuitan. Kuitan punya ridha, Allah tidak. Biar penyembahyang, biar penyembahyang, biar penguasa, kita cuma durhaka lawan kuitan. Itu untungnya kada waladun saleh, kada waladun saleh. Hukuk Allah oke. Hukuk lawan kuitan hilang. Atau kita paling lawan kuitan bagus. Ya kan bakti lawan kuitan, bakti lawan laki. Ya kalau hormat lawan pemburuan. Cuma minuman mau umat gawian. Hukum Tuhan dilanggar. Ya Tuhan jangan minuman, jangan ma'ubah, jangan berzina.
jangan mencuntan, jangan melihat. Itu kadar saleh. Jadi oleh karena itu ada namanya hablum minallah, naik ke atas. Ini hubungan langit namanya, bukan Tuhan di langit, cuma Allah tuh maha tinggi. Paham? Minta ada hablum minannas, hubungan dengan manusia, disebut hubungan bumi namanya. Jadi ada ardun, ada sama. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada aqimus shalah, ada wa'atuz zakat. Ya kan? Ada hukukullah, ada hukuku bani Adam. Apa namanya berat tuh dia hukuku bani Adam. Hak-hak bani Adam itu dilanggar lebih berat daripada melanggar hak Allah. Mengapa yuk? Oleh karena itu di dalam kitab Bajuri masalah hukuk, kewajiban hak. Hukuk itu ada dua. Yang pertama ada hukukullah. Yang kedua ada hukuku bani Adam, hukukul makhluk. Nah, apa perbedaan hukukullah dengan hukuku bani Adam? Hukukullah karena ala musamaha, sama yusamimu musamahatan. Musamahah itu kurang lebih musamahah. Buka kitab Risalah Muawanah, seorang orang tua lawan anaknya harus musamahah, takhaluk bi akhlaqillah. Karena kitab itu kan orang atasan, anak tuh orang bawahan. Ya Allah. Jadi berakhlak kayak akhlak Tuhan. Sama yusamiu musamahah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak, bah, Idul Fitri ini kada bulik sako tinggi, hubungannya agak sedikit. Kada apa-apa lah, bah. Kada apa-apa nakai, kada apa-apa. Mudah kita murah rezeki, mudah kayak di Idul Adha. Nah, sama itu jadi kuitan. Ya Allah, kada sama itu. Bangsa kada boleh tulahan nyawa. Itu jangan sama itu. Anu anak bakti kuitan musamahah ke anak. Belajar lebih. Ini kita sumpahi anak kita. Hidup jangan jadi mama maling kundang. Kita anak jangan jadi maling kundang. Kita jangan jadi maling kundang. Mama kita jangan jadi mama maling kundang. Anak jadi bentuk. Jangan. Mudah jadi bentuk ya jangan. Itu kan penyambar. Namanya untung sama jadi anak birrul walidain, si kuitannya musamahah lawan anaknya. Nah itu sekali lagi hukukullah kanat ala musamahah. Dalil musamahah Allah lah, dalil musamahah Allah. Allah tuh kurang lebih pemaafan baikan musamahah Allah. Ada di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Ketika itu sahabat Nabi ada namanya Ammar bin As bin Wa'il. Abahnya Abdullah bin Ammar bin As. Si jin ini orang pintar, orang cerdas, ya kan? Si jin masuk Islam. Ini masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah. Sebelum Fathul Mekah. Mengkada hilang di kitab itu di bulan Safar. Sidin mendatangi Nabi kita Muhammad. Ammar bin As bin Wa'il ini pasukan kafir Quraisy. Ini menghantam Nabi Muhammad. Bahkan di dalam hadis itu ketika aku kafir, orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad ya aku. Bahkan aku orang yang paling hendak membunuh Nabi Muhammad. Itu ucapan Ammar bin As ketika kafir. Ketika dia masuk Islam, ujar sini orang yang paling kucintai adalah Nabi kita Muhammad. Orang yang paling kurindukan adalah Nabi Muhammad.
Aku punya mata poni kada sanggup lama memandang Nabi Muhammad. Ijlalan, jadi bertunduk sama itu, memandang Nabi. Supan, perang Uhud menghantam, perang Badar menghantam, perang Khandaq menghantam. Jadi Amr bin As hormat lawan Nabi Muhammad, cinta lawan Nabi Muhammad. Jadi aku hampir-hampir kada tahu mensifatkan Nabi Muhammad. Mengapa? Karena di hadapan Nabi itu itu kan? Itu aja lagi. Ya kalah. Mata tuh penuh kehormatan, hati penuh kecintaan lawan Nabi Muhammad. Siapa itu? Ammar bin As. Ammar bin As. Ketika datang ke Nabi Muhammad ke Madinah, wahai Rasulullah, ulun akan tangan pian, ulun hendak berbaikan, ulun hendak masuk Islam lawan pian. Ulun Nabi dengan tangan kanan. Sekalinya Ammar bin As kada menyuruh. Kada menyuruh mah. Dia Nabi apa deh? Orangnya berbeda. Sekalinya ulun Nabi yang hendak minta satu syarat. Ulun ada syarat. Sebelum ulun berbaikan ke pian, menyuruh tangan pian, ulun ada satu permintaan. Kurang pintar. Ini Ammar bin As dihuntungnya lipelnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ini akabir mujrimnya, orang sugih. Kita tuh orang pedagang, orang berduit. Bahkan di kitab itu berdagang sendiri 4 benua. Boleh nampak kampung lain. 4 benua. Syam, Yaman, Mesir, Habasyah. Ada udah makan sendiri di makan ada sugi di makan. Sugi itu yang mulai sombong. Sugi itu yang mulai sombong. Nah cuma hidayah lo dapat hidayah. Jangan beri nampak dalam syaratnya nampak. Ujar Ammar bin As, diampunilah ulun. Ulun ini banyak salah, banyak dosa. Diampunilah ulun. Apa ujar Nabi Muhammad? Islam itu meruntuhkan dosa sebelum orang masuk Islam. Haji, hijrah, yang 2 gunting ini seperti Islam, meruntuhkan dosa-dosa sebelum ia hijrah, sebelum ia berhaji. Mudah-mudahan kita haji umrah. Kita nuntut ilmu nih, kita ini hijrah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Nah jadi oleh karena itu, keuntungan ini musamahahnya Allah kan? Musamahah Allah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang kada berdosa. Udah dosa kita diampuni Allah. Kita ini nabi kada, wali kada. Ya kalau maksum kada, mahfuz kada, pasti ada dosa. Cuma mudahan dosa diampuni Allah. Nah jadi Allah itu musamahah. Kita ini yang takutan sebutin. Kenapa nak kita takutani? Mazalim, al-huquq, Bani Adam. Ini yang kita takutkan. Kita pernah menyakiti bini, kita pernah menyakiti laki, kita pernah menyakiti kuitan, kita pernah menyakiti abah mama, kita pernah kada hormat lawan guru. Ini yang kita takutkan. Hukuku Bani Adam. Apa di kitab itu ya? Hukuku Bani Adam kanat alal musyaffah. Syuh itu pemalar. Jadi manusia pemalar. Kuitannya aja dituntut jadi akhir-akhir. Ulun menjadi kena sembahyang, ulun kada bakal udung, ulun kada menuntut ilmu, kuitan ulun kada menyuruh kaitan ulun kada nyakulahakan. Mana kuitan di kami anak manusia surga dikiau. Berapa langkah lagi surga? Bujurkan ya ke neraka. Sekali kan kurang kuitan udah masuk surga. Ini kada pemalar. Itu dalil pemalar. Bahkan dari gambaran. Nah, oleh karena inilah kita mengapa kita dituntut bagus lawan kuitan bagus.
lawan keluarga bagus, dengan jiran nggih, mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin ya Allah. Nah itu kebetulan. Jadi berat banget jadi orang saleh ini, berat jadi orang saleh, berat. Anu dua syaratnya, lawan Tuhan bagus, lawan makhluk bagus, kan ditata. Nah ditata. Maka gunakan pikir kita, apakah kita termasuk atau terkeluar daripada golongan orang-orang yang saleh? Maka mana malu kita dan mana takutnya kita. Ah, itu kita. Jadi perlu jualan hisabun nafsi. Ya Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri engkau, hitung diri engkau sebelum engkau dihisab. Nah, itu. Jadi perlu jiwa kita. Jadi alhasil hitung nikmat Allah, banyak banget. Lalu kita datang nang pahit, mudahan nang pahit itu sirna dapatnya kita mengingat nikmat Allah. Nang kaya mengundang rakop memakan dilungkak nang pahit, hawa inya menyandang karena hari-hari makan menyaman. Hari-hari makan menyaman, mengapa ada pala? Nah gitu. Nah kemudian khasiat. Siapa supaya anak taat dan tunduk. Kita bisi anaknya kayak Pak, anak kita tuh Pak kasihan kalau kita ditagur tuh nyaman kada melawan. Wah ini kan nakalan remaja, masya Allah. Anak tuh punya marwah, nikah kita itu sudah kenakalan remaja, sudah luar biasa itu kan. Maka dibacakan ya mosi 20 kali. Nah 20 kali ya. Ya mosi. Baca 20 kali. Kemana membacanya? Atas 20 bacaan roti. 20 bacaan roti. Karena roti itu ada besi. Ada bapak juga, kadang dimakannya, ya Allah. Roti itu dalam burung wadai. Atau yang kalau puyuh ada juga. Kalau puyuh itu halus tak? Ya Allah, cari 20 biji kalau puyuh. Ya Allah. Nah, bacaan 20 kali. Ya mosi. Tiup atau nih talu puyuh orang 2 biji 20. Biar akhirnya hari-hari makan puyuh. Besokan 3, tengah hari 3, sore 3. Nah, bagus makan puyuh supaya pintar, supaya cerdas. Padahal supaya pasien. Itu diakalami. Cuma memang kalau puyuh itu meningkatkan kecerdasan. Bagus untuk anak itu makan talu puyuh. Nah Tuhan yang bagus saya juga. Lalu dimakankan kepada anaknya, maka insya Allah anaknya taat dan patuh kepadanya. Timbul pertanyaan, bini pengguru, nah laki pengguru, nah ya kan, murid pengguru. Nah jawabannya masuk. Mengapa jadi masuk? Cuma ini khusus. Kawan diulang diulang umum. Ulun ada melihat di dalam kitab lain, Mas Asmaul Husna Al-Muhsin, orang yang ketujuh mengingat atau menyebut, mengingat di hati, menyebut di muntung. Paham ya muntung apa di luar? Kalau menyebut di muntung, ya mosi. Ini kalimatnya mengingat, baik mengingat dengan hati. Allah itu al-muhsi. Gila jininya siang malam siang. Allah mengetahui kita. Allah menghitung apa perkataan kita, perbuatan kita, ya kan? Nah ditetap.
Allah itu al-muhsi, gabungan antara alim lawan al-hasib. Allah itu menghisab, Allah itu mengetahui, maka timbul al-muhsi namanya. Yakinnya sekalipun di untungnya ada yang musi yang musi. Nah itu namanya. Nah ternyata orang yang ketujuh mengingat Allah Ta'ala al-muhsi, atau menyebut di mulutnya al-muhsi yang muhsi, itu ada 3 keistimewaan tambahan dari kitab ini. Ada 3 keistimewaan. Nah bejar wadzakiruhu, orang yang selalu mengingat Allah al-muhsi. Yang pertama, yakhafu al-ma'asiyah, ini selalu takutan menggawi maksiat. Takutannya menggawi maksiat atau takutannya yang tapi maksiat mata, maksiat muntung, maksiat telinga. Ini ingat Allah itu al-muhsi, Allah itu mengetahui, Allah itu hingga akan nak hitung. Nah, jangan dihitung. Apa kena punya berat amal jahat, ringan amal baik, selesai. Ashabus shimal, ashabun nar, syakawah. Ingatkan Allah itu al-muhsi. Yang pertama, yakhafu al-ma'asiyah, orang yang selalu menyebut Allah al-muhsi, mengingat Allah itu al-muhsi. Orang itu yang pertama ingat takutan menggawi maksiat. Nomor 1. Yang kedua dari 3. Yang kedua, wa yusari'u ila fi'li yurdillah. Musara'ah, yusari'u musara'atan, ya kan? Wasari'u ila maghfiratin, fastabiqul khairat. Yang kedua, orang yang selalu mengingat Allah itu al-muhsi. Yang kedua, wa yusari'u ila fi'li ma, ini segera memperbuat gawian amal. Nah, bergerak amalnya yurdi Allah Ta'ala, yang membuat senang Allah Ta'ala. Jadi ini ihmum banget mencari sesuatu nang Allah itu senang. Senang. Ulun melihat di kitab Bidayatul Hidayah Marakil Ubudiyah ada hak-hak lawan Allah. Nah, kisah hak lawannya pokoknya itu termasuk hak lawan kuitan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu secara taksilnya, terperincinya. Sekalinya Imam Ghazali mendekatkan ijmalnya. Ijmal itu kesimpulan yang banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Nah apa? 1 ya. Cari sesuatu yang menyenangkan hati kuitan, menyenangkan hati Allah. Jangan jauhi sesuatu yang makulah Tuhan ada sana, kuitan ada sana. Selesai. Itu ijmalnya. Sekalipun bentuknya sembahyang, puasa, atau juga baca Quran, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Itu taksilnya. Mudah paham, masya Allah. Ingatkan Allah al-muhsi. Punya kita ingat Allah itu al-muhsi. Yang pertama yakhafu al-ma'asiyah, yang kedua wa yusari'u ila fi'li ma yurdillah ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, pas yang ini yang tertulis di kitab kita di khasiat yang ketiga, wa takhda'u khada'a yakhda'u wa takhda'u lahu qulubul khalqi, tunduklah, taatlah, seganlah, wa takhda'u lahu qulubul khalqi, maka tunduklah hati-hati makhluk kepadanya. Ya tadi supaya anak taat dan tunduk, maka dibacakan yang muhsi 20 kali atas 20 pecahan roti atau wadai atau kalau puyuh nyaman. Kan 20 hilalalus cari 20 biji, baca 20 kali yang muhsi. Makan anak-anak biar ada sehari itu habis. Ya Allah, nanti 3 hari kan yang habis kayaknya masalah dulu ya Allah. Nah, insya Allah anak kita tunduk kalau itu. Ini di kitab nih, di kitab. Jadi orang tuh ketujuh senang, kawan
saurang. Nah bergerak amalan ketujuh mengingat Allah yang muhsin. Nah kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Mubdi dan Al-Mu'id selagi akan datang. Mudah sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah, yang paling penting mudah kita mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hamba-Nya Allah. Mudah murah rezeki berkah. Amin. Al-Fatihah.